Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kawan baik Nur Iswan Channel semuanya. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita semua sehat. Kawan baik, beberapa waktu yang lalu, ya kan, belum lama ini ada sebuah deklarasi besar di Yogyakarta dari Forum Ka'bah Membangun. Nah, menariknya Forum Ka'bah Membangun ini, inisiatornya itu adalah para politisi yang cukup senior dari Partai Ka'bah atau Partai Persatuan Pembangunan. Sebut saja misalkan dua tokoh, yaitu Pak Habil Marati, beliau ini bekas bendahara umum P3, DPP P3 pada masanya, dan kalau tidak salah pernah menjadi anggota DPR juga. Kemudian Kiai Haji Anwar Sanusi juga sama. Nah, fenomena simpatisan akar rumput Partai Ka'bah yang mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan ini sepertinya harus membuat elit P3 semakin hati-hati, semakin bijaksana, semakin arif dalam mensikapi hal ini. Karena memang harus diakui, dan begitu banyak pendapat, akar rumput Partai Persatuan Pembangunan ini, simpatisannya bahkan di beberapa wilayah baik yang berada di struktur maupun non-struktur, itu kecenderungannya itu memang mendukung Anies Baswedan gitu. Tetapi ya kan ada juga ya kan di elit maupun di wilayah atau di struktur mungkin punya pandangan yang berbeda, misalkan mendukung Ganjar Pranowo. Nah, sebagai contoh misalkan yang sudah deklarasi untuk Ganjar Pranowo itu terang-terangan nih, ya kan, itu DPW Banten kampung saya, Ganjar. Nah, kebetulan ya DPW Banten itu, ya sebelumnya Pak Mardiono itu juga bekas ketua DPW Banten, artinya sudah dapat dipastikan itu basisnya Pak Mardiono, gitu. Nah, kemudian Sulawesi Selatan, ya Sulawesi Selatan ini kalau tidak salah ya keluarganya Pak Amir Uskara gitu. Itu juga dianggap sebagai basis pendukungnya Pak Mardiono sekarang. Jadi kisahnya ketika banyak DPW atau DPC yang menyuarakan Anies Baswedan, itu sepertinya ada gerakan untuk membawa P3 ke bandulnya lebih ke tengah, akhirnya ya deklarasi Ganjar, sehingga kemungkinan besar Pak Mardiono itu bisa menunjukkan kepada halayak bahwa di P3 itu ya ada Ganjar, ada Anies yang kuat. Tetapi kehendak akar rumput itu tak bisa diatur begitu saja. Makin ke sini itu makin nyata bahwa akar rumput P3, simpatisan P3 itu punya kecenderungan yang amat kuat kepada Anies Baswedan. Nanti tentu saja pendapat-pendapat para pengamat ini juga harus dikonfirmasi. Konfirmasi oleh apa? Oleh survei. Berapa persen ya pemilih P3 yang kemudian memilih Anies Baswedan. Nah, nanti minggu depan tuh kemungkinan besar ada, atau di beberapa waktu berikutnya itu lembaga-lembaga survei akan merilis data tersebut gitu. Nah, Forum Ka'bah Membangun ini ketika dideklarasikan, walaupun kalau tidak salah sempat tertunda, tetapi ketika ini dideklarasikan dihadiri oleh ribuan massa dan banyak diantaranya menggunakan warna hijau, itu adalah sinyal penting yang dikirim kepada elit P3 dan ke ruang publik bahwa ada begitu banyak massa
pemilih P3, simpatisan P3 yang aspirasi politiknya dalam Pilpres nanti itu kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Terlebih lagi Jogja itu dikenal sebagai basisnya P3 gitu. P3 itu termasuk yang cukup kuat, ya kan. Kita mengenal dulu tokohnya itu ya Pak Syukri Fadoli, kemudian kampanye-kampanye simpatik dengan raungan sepeda motor, kemudian dengan bendera-bendera balihonya, itu kawan baik harus cek itu kalau kampanye P3 di Yogyakarta itu amat sangat menarik dan memang militan gitu. Nah, ketika orang-orang militan ini, ya kan, aspirasi politiknya itu kepada Anies Baswedan itu tidak bisa di treatment atau diperlakukan dengan keras. Nah, elit P3 sepertinya membaca ini, gitu. Jadi ada dua peristiwa nih, militansi kehadiran orang-orang di Forum Ka'bah Membangun, ya, yang begitu luas membuat elit P3 sadar bahwa elit DPP P3 tidak boleh dan tidak bersikap keras kepada simpatisan para pendukung dan pemilih P3 yang mendukung Anies Baswedan. Karena bahaya ketika langkah keras atau misalkan sanksi teguran dilakukan, maka itu akan membawa P3 lagi ke masa-masa konflik yang membuat suara P3 itu terjerembab menjadi hanya 19 kursi gitu. Nah, yang kedua, elit P3 juga membaca pertemuan Anies dengan Mas Gibran, ya. Sepertinya tidak ada hubungan, tetapi ya kan, para politisi senior di DPP P3 itu akan melihat bahwa ruang komunikasi Gibran dengan Mas Anies itu dibuka. Itu sama artinya, ya kan, sama artinya bahwa pelan-pelan tensi permusuhan rezim koalisi pemerintah, sebut saya misalkan Pak Jokowi yang dipersepsikan oleh publik memusuhi Mas Anies Rashid Baswedan dan menganggap Anies Rashid Baswedan itu sebagai ancaman pada kesinambungan koalisi dan kesinambungan rezim pemerintahan di 2004, itu semakin tensinya menurun gitu. Nah, elit P3 itu sudah benar tidak boleh menindak semena-mena kader-kader dan simpatisan yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan melalui Forum Ka'bah Membangun. Justru kalau elit P3-nya lebih piawai, itu justru akan dipakai untuk mendongkrak suara P3, ya kan. Forum Ka'bah Membangun itu akan didorong dan digunakan momentumnya untuk mendongkrak suara P3 sehingga P3 itu tidak hanya lolos threshold, tapi suaranya itu misalkan menjadi 2 kali lipatnya atau bahkan mungkin 3 kali lipatnya. Tetapi kalau tindakannya keras, mendisiplinkan, semena-mena, itu alarm bahaya akan menjadi tanda untuk P3. Demikian kawan baik, mudah-mudahan itu membantu kawan baik dalam membaca fenomena Forum Ka'bah Membangun, P3 dan Anies Baswedan. Terima kasih.